Boleh dong kita mimpi. Apalagi kejuaraan dunia itu sekarang 48 negara. Jatah Asia ada 8,5. Jadi 8 yang qualified, setengah di playoff nasional. Dan saya, Exco Waketum bisa menghukum mereka. Siap. Juni ini ada 2 pertandingan besar. Palestina untuk poin, ada Argentina. Target besar PSSI, Timnas Indonesia bakal mewakili negara kawasan ASEAN tembus ke Piala Dunia 2026 ini. Tidak tinggal diam, PSSI kini mulai berbenah dan terus akan berkembang. Karena ini kepentingan nasional, karena merah putih lebih tinggi dari kita, Pak Marji, Siap. Badan Tim Nasional untuk mengingatkan klub. Siap. Karena ini kepentingan nasional. Dan saya, Exco Waketum bisa menghukum mereka. Siap. Juni ini ada 2 pertandingan besar. Palestina untuk poin, ada Argentina. Rencana besar Ketua PSSI Erick Thohir di era sepak bola masa depan di tahun 2023 ini ada beberapa pemain yang telah selesai dinaturalisasi. Di antaranya Sandy Wells dan Sein Patinama, dan sudah beberapa yang telah selesai dinaturalisasi sebelumnya, yang kini telah menjadi bagian penting skuad Timnas Indonesia. Pada tahun 2023 saat ini, ada 2 pertandingan besar untuk Timnas Indonesia, yakni melawan Palestina dan juara dunia Argentina, mulai dari memperkuat skuad Timnas senior, hingga mengolah formasi line up. Hal itu dilakukan PSSI guna mendongkrak urutan ranking FIFA yang dianggap terlalu jauh tertinggal dari negara lemah lainnya. Salah satu sebab ranking FIFA itu juga, yang sering menjadi hambatan Timnas Indonesia lolos di ajang Piala Asia hingga Piala Dunia. Dengan urutan ranking FIFA yang rendah, mengharuskan Indonesia berada pada pot bawah yang kerap menjadi batu hambatan di ajang kualifikasi. Pada FIFA Matchday tahun ini, Timnas Indonesia berambisi mencari poin sebanyak mungkin, dengan berusaha mencari dan merotasi para pemain, hingga menemukan skuad yang tangguh di ajang yang lebih besar menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dengan usaha itu, PSSI mengadakan pertandingan kalender FIFA dengan melakoni 2 pertandingan uji coba, melawan Palestina dan Argentina, mengingat kedua negara tersebut, urutan ranking FIFA jauh di atas Indonesia. Jika Indonesia dapat meraih hasil imbang, atau bahkan kemenangan, maka Indonesia akan melesat naik pada ranking FIFA, sehingga memudahkan langkah Timnas Indonesia bersaing pada ajang besar berikutnya yakni kualifikasi Piala Dunia. Tidak tinggal diam, PSSI kini mulai berbenah dan terus akan berkembang. Dengan cara memperbanyak poin ranking FIFA dengan jadwal pertandingan resmi kalender FIFA, tidak hanya mendongkrak ranking FIFA, namun juga merombak skuad Timnas senior, menguatkan mental pemain, meningkatkan kualitas pola bermain, ditambah inovasi cara bermain ala sepak bola modern atau masa depan. Tidak cukup sampai di situ, PSSI juga menyiapkan bibit berkualitas yang baru di masa mendatang. Negara Indonesia dengan segala kekayaannya, mulai dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah persentase pecinta sepak bola hingga 65% dari total penduduk. Dengan dukungan potensi itu semua, membuat PSSI berusaha membentuk skuad timnas yang tangguh, mulai dari bibit timnas junior dari kategori usia bertahap, hingga timnas senior yang siap berlaga di ajang internasional. Besarnya peluang itu, merujuk pada tambahan kuota negara di kawasan Asia, yang awalnya Piala Dunia hanya mendapat 6 kuota negara, kini ditambah menjadi 9 kontestan negara dari Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan, Indonesia harus bisa menjadi negara peserta Piala Dunia, dengan memanfaatkan tambahan kuota negara Asia. Dari 9 tiket saya harap negara ASEAN ada yang bisa lolos Piala Dunia, dan semoga Indonesia bisa mewakili kawasan ASEAN.
Setidaknya paling lambat pada tahun 2038 Indonesia harus menjadi peserta Piala Dunia, namun bukan sebagai peserta tuan rumah, melainkan melalui playout, atau jalur pertandingan kualifikasi. Hal itu disampaikan Erick Thohir dengan usaha sedini mungkin menciptakan generasi pesepak bola berkualitas dunia sejak kecil. Jadi yang sekarang masih berusia dini, diharap pada tahun 2038 sudah menjadi pemain andalan timnas Indonesia yang berkualitas internasional. Lain halnya dengan pelatih timnas senior, Shin Tae-yong. Jika timnas Indonesia saat ini sudah menjadi peserta Piala Asia dengan jalur kualifikasi, yang hal itu sudah sangat lama tidak dirasakan Indonesia. Namun saya sangat berharap dan mempunyai ambisi besar, agar timnas Indonesia mampu tembus ke Piala Dunia besok di tahun 2026 ini. FIFA resmi mengubah format Piala Dunia 2026, yang semula Piala Dunia 2022 di Qatar lalu hanya diikuti 32 negara, kini keputusan FIFA menambah jumlah peserta negara dari semua benua menjadi 48 negara. Format sebelumnya yang terdiri dari 32 negara, menghabiskan waktu 29 hari pertandingan, yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2022 lalu. Piala Dunia 2026 nanti, merupakan edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan format baru yang telah diresmikan FIFA, ditambahnya negara peserta Piala Dunia dari setiap benua, membuat peluang Indonesia semakin terbuka menjadi peserta Piala Dunia mendatang. YT Real akan terus memberikan berita, informasi, pelajaran, pola pikir positif dan masih banyak lagi, untuk memberi wawasan yang lebih luas di kehidupan modern ini. Namun sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan berita dan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.